Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dubati. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada seri keempat, Perang Bubat, bagian ke-17. Di tempat itulah Prapanca menemukan kalong-kalong berukuran sangat besar. Sedemikian besar binatang berlengan ayun itu sampai ada yang nyaris menyamai ukuran tubuh bayi. Sayapnya membentang lebih panjang dari tangan laki-laki yang dibentangkan. Wajah binatang itu mirip wajah anjing. Matanya berwarna merah menyebabkan Prapanca benar-benar merasa ngeri ketika pertama kali melihatnya. Apa itu berarti penggembala kelelawar itu sampai ke tempat yang kau datang itu? Tanya Gajah Mada. Prapanca mencoba mengenang. Pelan ia menggeleng. Yang aku lihat itu hanya binatang biasa. Tidak ada yang luar biasa dari binatang itu. Tidak aku lihat ada orang yang mengembalakannya. Namun aku sulit memahami mengapa binatang itu tinggal dan berkumpul di sebuah tempat bagian sebuah masyarakat. Tidak ada gua di sekitar tempat itu, jawab Prapanca. Udara mengalir dingin memberi kesempatan kepada dua orang itu untuk masuk ke wilayah kenangannya. Namun Gajah Mada tidak membiarkan diri terlalu berlarut. Gajah Mada merasa harus memusatkan diri pada persoalan yang dibawanya. Apa arti nama Anjarwidya seperti itu? Tanya Gajah Mada. Narendra mengembalikan arah pandangannya yang sempat teralih. Aku tidak tahu, jawabnya. Menurut perasaanku, kata Mahamantri Mukya, jarak antara Sasasmerti dan Widyasmerti tidak terlalu jauh. Apa mungkin Anjarwidyasmerti masih bersaudara dengan Brahmana Sasasmerti? Sama dengan Gajah Mada, pertanyaan itu memang telah lama menggoda hati Dang Arjaya Narendra. Selama ini aku digoda pertanyaan itu, jawab Empu Prapanca. Pagi yang datang adalah pagi dengan keadaan yang sangat bertolak belakang dari malam sebelumnya. Langit sangat cerah dengan warna biru jernih di sepanjang mata memandang. Kehidupan pun berjalan sebagaimana biasa. Tidak seperti semalam saat sebagian orang merasa waktu akan segera berhenti karena kiamat sejenak lagi segera tiba. Sang Mahamantri Mukya Rakyan Mahapati Gajah Mada melihat sisa dari yang terjadi semalam sungguh luar biasa. Dari para prajurit, ia memperoleh banyak laporan tentang rumah-rumah yang rusak atapnya, beberapa bahkan roboh diterjang angin. Lewat para pejabat di barisan Sang Pancari Wilwotikto, Mahapati Gajah Mada menyalurkan perintah untuk menolong mereka. Bantuan berupa makanan dan bahan-bahan untuk memperbaiki rumah-rumah yang rusak segera disalurkan. Dan di sela kesempatan yang ia miliki, Gajah Mada menyematkan mengunjungi tempat semalam ia membangkitkan kemampuannya. Namun, Gajah Mada terkejut melihat ada orang lain yang mendahulunya datang ke tempat itu. Kamu sudah berada di sini? Sapa Gajah Mada. Gajah Sagara berbalik dan bergegas menjemput orang yang amat ia hormati itu. Kemarin di tempat ini masih ada sebuah rumah, kini tidak ada lagi paman, ucap Sagara. Gajah Sagara menyebar pandangan matanya memperhatikan tempat itu. Gajah Mada tidak kuasa menahan diri untuk tidak takjub melihat jejak yang ditinggalkan angin lesus yang luar biasa itu. Tanah yang dilewati angin lesus itu tergali dan membentuk sumur di tempat itu. Sumur itu kini tergenangi air sisa hujan. Kamu sudah bercerita kepada siapa saja? Tanya Gajah Mada. Gajah Sagara memandang Gajah Mada dengan tatapan sedikit bingung. Namun Gajah Sagara menggeleng. Itu karena ia merasa memang tidak pernah bercerita
kepada siapapun. Gajah Mada mengenali Gajah Sagara dengan baik. Ia anak sahabatnya. Ia tahu jika Gajah Sagara mengatakan tidak, berarti memang tidak. Jika ada yang bertanya apa yang terjadi pada rumah ini dan bagaimana nasib penghuninya, harus dikatakan rumahnya memang diterjang lesus. Jangan sebut aku terlibat dan mendalangi angin lesus itu, kata Gajah Mada. Gajah Sagara mencuatkan alis, namun Gajah Sagara tidak memberikan pendapatnya. Ketika Gajah Sagara melirik sekilas, ia melihat mata yang berbinar di raut wajah Gajah Mada. Sama sekali tidak tampak penyesalan di wajah itu. Padahal ada dua nyama yang menjadi korban perbuatan Gajah Mada semalam. Rupanya, Mahapati Gajah Mada menganggap kematian penghuni rumah yang hilang jejaknya itu sebagai hal yang tak berarti dibandingkan dengan betapa penting kemampuan yang sekarang dimilikinya. Paman tidak menyesal? Pertanyaan itu terlontar begitu saja, bagi tanpa ditimbang. Namun Gajah Sagara tidak melihat perubahan raut muka Gajah Mada yang menjadi marah atau tidak senang. Gajah Mada bahkan tersenyum. Menyesali apa? Tanya Gajah Mada. Tanpa ragu Gajah Sagara berucap, Paman telah menyebabkan 2 orang mati melalui kejadian semalam. Gajah Mada tidak menggeleng juga tidak mengganggu. Pusat perhatiannya tercurah pada keinginannya untuk menghadirkan kembali pusaran angin itu. Pusaran angin yang benar-benar dahsyat dan nyaris menghancurkan istana, serta bisa mencederai keluarga raja. Mereka mati karena kecelakaan, rumahnya diterjang lesus, jawab Gajah Mada. Gajah Sagara merasa tidak puas dengan jawaban itu, namun ia tidak berani mengejar dengan pertanyaan lain, apalagi pertanyaan yang berbau gugatan. Dalam hening masing-masing, Gajah Mada dan Gajah Sagara tiba-tiba terlonjak. Sebuah suara yang amat dikenali menyapa gendang telinganya mereka. Namun suara itu bukan isyarat tanda bahaya. Isyarat apa itu? Tanya Gajah Mada. Melalui pendidikan bersifat khusus yang pernah dijalaninya, Gajah Sagara tahu isyarat khusus yang lahir dari bendi Kiai Samudra yang bergetar itu adalah bertanda istana kedatangan tamu sangat penting. Gajah Mada sedikit terlambat menyadari. Ada tamu penting? Tanyanya. Gajah Sagara mengangguk. Benar Paman, ayo kita pulang, ajak Gajah Mada. Belum lama sang Mahamantri Mukya Rakyan Mahapati Mpu Mada dan Gajah Sagara mengayun langkah. Dari kejauhan tampak seekor kuda yang dipacu dengan berburu-buru. Rupanya prajurit itu membawa tugas menjemput Gajah Mada. Sikap prajurit itu meloncat turun dan memberikan penghormatannya ketika sudah dekat. Ada apa? Gajah Mada langsung pada pertanyaannya. Tumenggung Nala telah kembali Gustipati, jawab prajurit itu. Meluap dan bergetar isi dada Gajah Mada memperoleh laporan yang telah lama ia tunggu itu. Di mana dia sekarang? Tanya Gajah Mada. Bali Manguntur, kedatangannya telah dilaporkan kepada Sang Prabu Hayam Wuruk, jawab prajurit itu lagi. Gajah Mada bergegas mendekat. Kupake kudamu, kata Gajah Mada. Prajurit itu sigap memberi penghormatan dan menyerahkan kudanya. Meski sudah berusia di pertengahan abad, Gajah Mada masih memiliki ketangkasan yang tidak bisa diremehkan. Caranya melompat ke punggung kuda dan bagaimana ia memacu amat kencang kuda itu menjadi tanda Gajah Mada memang mumpuni. Tak ada debu tebal di belakang Gajah Mada karena debu kemarin telah menjadi bubur pagi ini. Gajah Mada langsung menuju tatak rambat Bali Manguntur dan mendapati Tumenggung Nala sedang dikerubuti beberapa perwira prajurit yang menyalaminya dan memberi selamat. Melihat itu, Gajah Mada merasa lega. Agaknya tugas yang diemban Tumenggung Nala berhasil dilaksanakan dengan baik. Melihat Mahamantri Mukya datang, para perwira itu menyibak. Senopati Macan Liwung segera menempatkan diri menyiapkan para perwira itu untuk langsung bersikap baris. Gajah Mada mendekati Tumenggung Nala sambil tersenyum lebar. Tumenggung Nala pun menyambutnya. Senyummu sudah mewakili apapun yang akan kau ceritakan, Nala.
berkata Mahapati Gajah Mada. Tumenggung Nala tertawa pendek, senyumnya menampakkan barisan giginya yang tertata putih dan rapi. Nala adalah prajurit muda dengan kemampuan langka. Gajah Mada menemukan pemuda itu dalam penjajaran dan langsung ia tandai. Tak banyak calon prajurit yang mampu berenang melintasi tambak segaran, namun Nala mampu melakukan dengan baik. Atas pertimbangan kemampuan khusus di air itu, Gajah Mada memberinya kesempatan untuk menjadi pucuk pimpinan pasukan berkekuatan kecil yang membawahi hanya sekapal prajurit. Akan tetapi sepak terjang dan kemampuan Nala benar-benar membuatnya tercengang. Nala adalah sosok yang luar biasa dalam tugas penyusupan, penghasutan, dan penghancuran. Nala juga terdepan dalam penyelamatan mereka yang terluka. Kelebihan itu membawa Nala menampaki jabatan sebagai pucuk pimpinan Armada Timur dengan wilayah jelajah seluas separuh Majapahit, sedangkan Armada Barat untuk sementara berada di bawah kendali Gajah Mada secara langsung, sambil melihat apa Senopati Prawira Jalasenastri, seorang senopati muda yang sebaya dengan Nala, layak dinaikkan pangkatnya menjadi tumenggung. Jika Jalasenastri dipandang mampu, Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah siap mengambil keputusan untuk menaikkan pangkatnya dari senopati menjadi tumenggung. Lompatan kenaikan pangkatnya itu pasti akan membuat iri para perwira lain yang masih berada di tataran senopati. Akan tetapi, Gajah Mada dan Hayam Wuruk tidak peduli andai kata ada keberatan. Dari sisi kemampuan, Prawira Jalasenastri memang luar biasa. Sejak menjadi bagian prajurit Laut Majapahit, tampak betapa Prawira Jalasenastri memiliki kemampuan di atas rata-rata. Ketika diberi kesempatan untuk memimpin sebuah kelompok kecil dan melaksanakan sebuah tugas, Jalasenastri mampu menuntaskan dengan sangat bagus. Demikian pula dengan penugasan-penugasan selanjutnya. Secara pribadi, Nala dan Jalasenastri menjalin hubungan persahabatan yang sangat baik. Jalasenastri saat ini berada di Damasraya, diperbantukan di negeri Disi Junjung itu karena Aji Mantrolot sedang banyak menghadapi masalah. Semua tugas telah aku selesaikan dengan baik, tanpa ada sisanya. Dompo telah ikut mengibarkan panji-panji gula kelapa, lambang negara Cina Gringsing Lobeng Luwih Laka, dan mengakui Sang Prabu Rajasa Negara sebagai rajanya. Dengan jumlah korban tak seberapa, karena pada saat-saat terakhir perang bisa dihindari. Nala memberikan laporannya. Gajah Mada memegang pundak tumenggung Nala dan memperhatikan tubuh pemuda gagah perwira yang layak menjadi idaman gadis-gadis itu. Hadiah apa yang kau kehendaki untuk keberhasilan tugasmu yang luar biasa ini? Tanya Gajah Mada. Tumenggung Nala tersenyum tersipu, menyebabkan para perwira yang hadir di halaman Balai Mangutur itu tertawa, sebagian bertepuk tangan. Akan kuhadiahkan seorang istri untukmu, kata Gajah Mada dengan raut muka bersungguh-sungguh. Raut wajah yang demikian menyebabkan Nala bingung. Ia curiga Gajah Mada benar-benar akan menghadiahinya seorang istri. Aku sudah memiliki calon istri, kata Nala. Tak masalah kau memiliki lebih dari satu, jawab Gajah Mada dengan raut muka bersungguh-sungguh yang membuat Nala bingung. Gajah Mada melepas pegangan tangannya dari pundak Nala dan kembali menyapu tubuh pemuda berpangkat tumenggung itu dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya. Ketika Gajah Mada kemudian tersenyum, bagi orang geli, tahulah Nala soal hadiah istri itu hanya sebuah canda. Laporan apa saja yang akan kau berikan kepadaku? Tanya Gajah Mada. Tumenggung Nala membatalkan memberikan jawaban ketika dilihatnya pintu yang menghubungkan pagelaran Balai Manguntur dengan Istana Raja terbuka. Dari arah itu, tampak Prabu Hayam Wuruk berjalan diiringi beberapa prajurit dan dayang-dayang. Melihat itu, sikap Gajah Mada membawa Nala dan para perwira yang ada naik ke tata kerambat dan bergegas menempatkan diri di pasewakan kecil yang digelar mendadak itu. Dipimpin Sang Mahamantri Mukya Raden Mahapati Gajah Mada, para perwira bersikap menyembah
Ketika raja telah menempatkan diri berdiri di depan para perwira itu, Hayam Wuruk menolak ketika seorang abdi pengiringnya menggagas membuka kain penutup balai witana dan mempersilahkan sang prabu untuk masuk. "Aku berdiri saja," kata Hayam Wuruk Raja Sanegara mempertegas penolakannya. Seluruh perhatian ditujukan kepada Tumenggung Nala. Semua menunggu cerita macam apa yang akan disampaikan Tumenggung Nala. "Hamba mengaturkan sembah sang prabu," kata Nala mengawali. Tumenggung Nala merapatkan kedua telapak tangannya dan merapatkannya, lalu membawa telapak tangan itu ke ujung hidung. Dengan senyum senang, Prabu Hayam Wuruk mengangkat tangannya. Itu berarti sang prabu mempersilahkan Tumenggung Nala untuk berbicara banyak. "Hamba sang prabu," tambah Nala, "berkat petunjuk dan berkah dari sang prabu, hamba dan pasukan hamba telah berhasil mengalahkan Dumpo dan menyadarkan raja di wilayah itu untuk mau menyatu dengan Majapahit. Hamba berhasil mengajak Raja Dumpo untuk bersedia menghadap sang prabu. Bersama Raja Dumpo ikut pula 4 gadis cantik dari Dumpo. Barangkali sang prabu berkenan mengambil mereka." Prabu Hayam Wuruk Raja Sanegara tersenyum. Dengan pandangan yang susah ditebak maknanya, Prabu Hayam Wuruk melirik Gajah Mada. "Kamu pulang dengan mengajak Raja Dumpo?" tanya Hayam Wuruk. Nala agak bingung. "Hamba sang prabu, hamba telah berhasil mengajaknya," jawab Nala. Hayam Wuruk kembali tersenyum. "Mengajak apa memangsa?" tanya sang prabu. Pertanyaan itu menyebabkan Nala tidak tahu harus berkata apa. Melihat itu, Mahapati Gajah Mada tertawa. "Nala menjawab tidak jujur sang prabu," kata Gajah Mada. "Nala tidak mengajak Raja Dumpo dengan sukarela, tetapi pasti ia lakukan itu dengan memaksa." Raja Dumpo ditodongnya dengan senjata yang melekat di punggung. Tumenggung Nala tersenyum, namun ia harus menyembunyikan senyum itu rapat-rapat. "Kuhargai apa yang telah kau kerjakan, Kakang Tumenggung Nala," kata Hayam Wuruk. "Lalu di mana tamu-tamu penting yang akan datang itu sekarang?" Pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan yang ingin dilontarkan Mahapati Gajah Mada dan ingin segera diketahui jawabnya oleh para perwira yang lain. Senopati Macan Liwung memperhatikan wajah Tumenggung Nala dengan penuh kekaguman. Macan Liwung adalah prajurit pilih tanding dan berpengalaman di banyak medan pertempuran. Namun ia masih terkagum-kagum melihat kemampuan Tumenggung Nala. Meski masih muda, Nala sudah seorang temenggung, pangkat yang setingkat lebih tinggi dari Senopati. Namun demikian, Senopati Macan Liwung sama sekali tidak merasa iri, meski pangkat dan jabatannya dilampaui. "Hamba tuanku," jawab Nala, "armada pasukan hamba saat ini sedang membuang jangkar di ujung Galuh. Sementara itu, tamu-tamu yang hamba sebut tadi, hamba minta untuk menunggu di luar batas kota raja sampai sang prabu berkenan menerima mereka, atau hamba akan mengirim mereka kembali ke tempat asalnya." Tangkas Hayam Wuruk menjawab, "Oh jangan, aku akan menerima tamu-tamu itu sebagai tamu terhormat. Perlakukan mereka dengan baik sebagai tamu negara dan gelar penyambutan sebagaimana layaknya." Nala yang melirik Mahapati Gajah Mada mengangguk menyetujui. "Hamba tuanku," kata Nala. "Di samping tamu-tamu penting dari Dumpo itu, hamba juga bersama dengan seorang Brahmana dari Bali. Dalam perjalanan pulang, hamba menyempatkan singgah di Cari Sideman. Kebetulan Brahmana Samarananta berniat berkunjung ke Tari. Beliau menumpang di kapal hamba dan saat ini sedang menemani para tamu dari Dumpo." Mendapat laporan itu, mata Hayam Wuruk berbinar. Hayam Wuruk menoleh kepada Gajah Mada. "Mungkinkah aku meminta agar besok digelar pasewakan?" tanya Hayam Wuruk. "Hamba tuanku," jawab Gajah Mada sigap. "Hamba akan memerintahkan itu. Aku akan memberi anugerah kepada Kakang Tumenggung Nala karena jasanya yang luar biasa. Sekaligus aku akan menggelar jamuan pasugatan kepada para tamu dari Dumpo itu agar mereka melihat betapa Majapahit benar-benar berniat baik, dengan ajakan untuk menyatu agar mereka tahu kita menempatkan mereka sebagai tamu agung, bukan tamu yang telah dikalahkan. Mereka kita undang untuk datang ke tempat ini, tidak untuk dipermalukan," kata Hayam Wuruk.